Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul kembali melalui aplikasi Google Meet ini. Bapak senantiasa mendoakan semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Udah, Pak. Sudah, Pak. Alatnya sudah disediakan? Bukunya sudah disediakan? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Bapak minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang Juang ya? Silakan Juang, Pak. Dipersiapkan teman-temannya untuk berdoa. Baik, Pak. Semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya jika kita berdoa dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik anak-anakku semuanya. Kita jumlahnya 43 atau 42? Halo Ananda? Berapa jumlah kita semuanya? Kelas 89 ini? 42, Pak. 42 ya. Yang sudah bergabung di Google Meet ini sudah berapa orang? 24. 24, berarti 23 ya. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita melakukan presensi dulu ya. Silakan yang hadir, yang Bapak sebut namanya, untuk mengacungkan atau bersuara ya. Bersuara, hadir. Ke semuanya, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang teks berita ya. Nah, kita telah belajar tentang teks berita. Nah, pada kesempatan kali ini, kita belajar teks yang lain. Nah, kemarin kalau dalam belajar teks berita, kita bisa menyaksikan berita itu di koran dan juga di televisi. Iya tidak? Iya, Pak. Benar. Nah, Bapak mau tanya nih, selain di televisi ataupun di koran, itu ada berita. Nah, selain berita, apa lagi teks yang ada dalam koran ataupun dalam televisi? Saya tahu. Iklan, Pak. Ya, iklan. Bagus ya. Nah, artinya sekarang kita akan belajar tentang teks iklan. Nah, baik. Bapak izin mempresentasikan ya. Bapak izin mempresentasikan. Baik. Jelas tidak layar Bapak di sana? Jelas, Pak. Ya, terbaca ya. Baik. Hari ini kita belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, terbaca di sana apa kompetensi kita hari ini? Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Ya, terbaca ya. Nah, baik. Ini terbaca. Kompetensi dasar kita adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, ataupun poster, kemudian menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini boleh dicatat juga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melakukan kegiatan pemecahan masalah tentang bentuk dan ragam iklan di media massa. Peserta didik dapat mengidentifikasi, ya. Setelah kalian melakukan kegiatan pemecahan masalah, peserta didik dapat mengidentifikasi, mengenali pola penyajian, menyimpulkan, dan menafsirkan minimal satu teks iklan, slogan, ataupun poster. Nah, ini tujuannya. Dan untuk pertemuan kali ini, kita fokus dulu pada tujuan pertama. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi teks iklan, slogan, atau poster. Ya, mengidentifikasi itu artinya apa kira-kira? Tahu tidak Ananda semua, mengidentifikasi itu apa? Mengenali. Ya, bagus. Mengenali ya. Kata dasarnya adalah identifikasi atau identitas. Kita mengenali ciri, kita mengenali bentuk, kita mengenali sifat, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan dulu ya, contoh koran.
Nah, ini ada beberapa contoh koran. Terbaca tidak? Terbaca, Pak. Terbaca ya. Nah, menurut Ananda mana yang berita, mana yang iklan? Atau Bapak besarkan dulu ya. Nah, Bapak besarkan dulu. Mana yang berita, mana yang koran, mana yang iklan? Ada yang tahu? Saya boleh jawab nggak, Pak? Ya, boleh. Silakan Sabil. Beritanya waspada penyebaran COVID klaster perkantoran. Kalau iklan yang mana? Yang di bagian mana? Yang bagian atas iklan, bagian tengah, atau bagian pojok bawah? Saya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Juang ya. Ya, iklan kayaknya Pak yang bagian bawah pojok kanan. Ijen Talk, radio show on TV. Oh ya, radio show on TV ya. Itu iklan. Menurut saya iya. Ya, bagaimana menurut yang lain? Silakan. Silakan, yang lain. Iya Pak, menurut saya juga yang di bawah ujung kanan Pak, iklan. Ya, iklan. Kenapa itu dikatakan iklan menurut Ananda? Karena itu Ya, boleh silakan. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi ini. Jelas apa gambar di sana? Jelas sekali. Jelas, Pak. Jelas sekali ya. Nah, Bapak mau tanya, informasi apa yang terdapat pada gambar di samping? Apakah ada informasi di sana? Ada, Pak, Apa? tentang minuman, Pak. Tentang Minuman. ini ya. Sudah? Belum kelompoknya? Terletak di angka Ya. 6. Kelompoknya bagaimana? Sudah ada kan? Sudah, Pak. Nah, nanti masing-masing kita kelompok. Ya, Bapak sudah bagi tadi kelompoknya. Pak. Dan sudah dimasukkan Bapak di dalamnya? Di anggota kelompok masing-masing? Ya. Kegiatan belajar 1 mengidentifikasi unsur teks iklan, slogan, dan poster. Nah, ini ada 3 gambar atau ada 3 teks. Teks 1 tentang ini, teks 2 tentang ini, dan teks 3 tentang ini. Nah, silakan Anda jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jelas tidak pertanyaannya ini? jelas Pak. Ya, jelas ya. Nah, ini jawab pertanyaannya. Nah, menjawabnya Ananda di tempat masing-masing, di buku latihan masing-masing. Akan tetapi Anda boleh berdiskusi di kelompok masing-masing. Ya, nanti Bapak harapkan Ananda berdiskusi di kelompok masing-masing. Nanti masukkan Bapak di sana dalamnya. Nanti akan Bapak bantu. Bapak akan bimbing kelompok masing-masing. Anda boleh keluar dulu ya, boleh keluar. Nanti pukul 9.30 berarti ya, 9.20 berarti ya, atau 9.25, 9.25 Ananda masuk kembali. Oke. Bisa ya. Nah, Oke. silakan keluar dulu, nanti masuk kembali. Baik, Pak, sudah. Sudah ya. Sudah. Nah, Balkis perwakilan kelompok 1 ya. Iya, Pak. Ya, boleh Balkis, silakan dipresentasikan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya. Yang saya tulis di buku kan, Pak? Ya, boleh hasil diskusi kelompok tadi. Ya. Kan tadi sudah diskusi bersama kelompok. Nah, menurut kelompok Balkis bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya tadi kelompok 1. Nomor 1 hasilnya yaitu keluarga akan sehat bersama.
menghadapi serangan virus dan kuman kalau memakai sabun Niko. Nomor 2, agar pembeli tertarik akan barang yang dipromosikan. Dan nomor 3, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan sehat untuk masa depan yang lebih baik. 4, gambar dan penyajian teks tersebut. Dan nomor 5, siswa dan siswi datang ke sekolah untuk belajar dan pulang membawa bekal yang bermanfaat, yaitu ilmu. Nomor 6, kepada siswa dan siswi agar semangat dalam belajar. Selanjutnya, tugas yang tabel. Teks 1, orang tua saya jenisnya yaitu iklan. Alasannya adalah karena dalam gambar tersebut berisi tentang produksi barang, yaitu sabun Niko. Teks 2, menurut kelompok saya jenisnya poster. Alasannya adalah karena gambar tersebut bersifat mencari perhatian mata agar mau melakukan aktivitas tersebut. Teks ketiga, menurut kelompok saya itu jenisnya pelajar. Alasannya adalah karena gambar tersebut mengingatkan anak-anak atau siswa-siswi untuk semangat datang ke sekolah dan belajar dan pulang membawa ilmu. Terima kasih. Ya, baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, luar biasa ya. Sekarang siapa lagi? Kelompok mana yang mau mempresentasikan diskusinya? Kelompok 6. Ya, silakan Sabil. Kelompok 6. Untuk teks 1, jenisnya itu iklan. Alasannya ada pesan tersurat yang meminta pembaca untuk membeli produknya karena produknya menyajikan barang yang berkualitas. Untuk teks 2, jenisnya itu poster. Alasannya mengajak pembaca untuk membuang sampah pada tempatnya. Untuk teks 3, jenisnya itu slogan. Alasannya tentang murid yang mengejar ilmu. Sudah, Sabil? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 6 ya. Terus, kelompok tadi ya, presentasi dari beberapa kelompok, bagus sekali, kerjasamanya luar biasa. Walaupun waktu diskusi hanya sekitar 30 menit lebih kurang, tapi Ananda bisa mengerjakan soal-soal. Nah, kalau poster bagaimana? Dia termasuk sarana komunikasi, tapi bagaimana dia? Gimana kalau ini, Pak? Poster Ya. merupakan media publikasi yang berisi gambar maupun tulisan yang memaparkan informasi. Ya, bagus ya. Dia memberikan informasi, dia juga memberikan ajakan, dia juga berupaya untuk mengajak orang. Nah, itu poster, tapi dia menyampaikannya dengan dikemas secara menarik dan lebih menekankan kepada gambar, kemudian kata-kata ajakan. Nah, cuma bedanya kalau dalam slogan, kata-kata ajakannya dia lebih bersifat tersirat atau implisit. Dia mengajaknya secara tidak langsung. Tapi kalau dalam poster, dia mengajaknya secara langsung. Apa contohnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang merokok di sini. Nah, itu contoh poster, kalimat-kalimat poster. Tapi kalau kalimat slogan, dia kalimatnya secara tidak langsung. Nah, jadi itu dia materi kita hari ini. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Sangat menyenangkan, Pak. Sangat menyenangkan, Pak. Ada Pasti, good. selama kegiatan diskusi. Apa, Pak? Maaf, Ada Pak. kendala tidak yang dialami selama diskusi? Nggak ada, Kendala. Pak. Asik-asik aja. Saja, bagus. Ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tujuan pembelajaran yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas masih tentang slogan dan poster, tapi tujuan yang berbeda. Tadi kan ada 4 ya, ada 4 tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk minggu berikutnya kita akan membahas yang tujuan-tujuan yang lain.
Mungkin itu saja. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan lagi tidak? Belum saya, Pak. Ya, Tidak ada, Pak. tidak ada ya.